salam budaya, Lestarikan. Oke, jadi saya Kadebos Kurnawan. Saya Dedi Widiana Putra. Sekarang kita sudah berada di depan Gedung Kertie. Gedung Kertie ini bertepatan di mana, Kak? Di Jalan Veteran nomor 20 Singaraja. Jadi untuk yang kalian belum tahu Gedung Kertie ini apa, jadi sebentar kita berdua akan masuk ke sana untuk menunjukkan apa sih Gedung Kertie. Isi dari Gedung Kertie itu apa sih itu ya? Ya. Gimana Kak? Langsung saja masuk. Oke. Ya, jadi kita sudah berada di area dalam dari Gedung Kertie. Jadi kita bisa akan ke belakang. Nah, sebelum kita masuk, karena kita sekarang Situasi pandemi. ya di situasi pandemi ini, tetap kita mematuhi protokol kesehatan ya dengan kita menggunakan masker nih. Terus di sini juga sudah disediakan untuk tempat cuci tangan. Jadi jangan lupa kalau sebentar kalian waktu masuk cuci tangannya atau hand sanitizer juga sudah disediakan hand sanitizer. Kemudian ada apa lagi Kak? Nah, oke. Jadi untuk kalian para wisatawan yang ingin datang ke Gedung Kertie ini, mungkin dikenakan tarif mungkin dari anak-anak, remaja sampai dengan turis luar mancanegara. ya, negara mungkin dari 5.000 sampai dengan 25.000. Ya, jadi untuk anak-anak ada 3.000, kemudian dewasa 5.000, untuk wisatawan mancanegara ada 25.000. Ya. Jadi Mungkin itu untuk biaya penjagaan ini juga ya, Ya. kalau di sini ya mungkin sebentar kita lihat apa sih di pasti dalamnya. ada yang di dalam. Kita langsung ke sana. Jadi karena kita udah diizinkan untuk masuk, mari kita masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di depan Kak. Kita masuk di Gedung Kertie. Nah, jadi Gedung Kertie ini pendirinya siapa ya Kak? Nah, nama pendirinya itu Herman Nieuwbode van der Tuk. Van der Tuk. Pada tahun 2 Juni 1928. Jadi Mr. Herman ini orang apa? Maksudnya orang Indonesia apa atau orang Belanda atau orang? Kalau dari orangnya sih orang Indonesia ya, lahirnya juga dia lahir di Malaka pada tanggal 24 Oktober 1824. Oke, jadi dari orang Indonesia. Ya, oke, kita masuk ke dalam. Oke, sobat budaya. Jadi di belakang saya ini, nih, jadi kamera bisa di zoom ya. Jadi ini merupakan gapura dari Gedung Kertie pada tahun 1928. Jadi beginilah kondisinya Gedung Kertie pada zaman dulu. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah Gedung Kertie dari tampak depan. Jadi ini merupakan dulunya ini area mungkin jalan, bisa dikatakan ya, jalan untuk kita berlalu lalang kendaraan yang sekarang ini sudah dijadikan satu sebagai dinas kebudayaan. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, sebelumnya nih satu lagi, ini adalah Mr. Herman, jadi pendiri dari Gedung Kertie ini sendiri. Oke, sobat budaya. Sejuk. Sejuk ya. Kita sudah berada di dalam ruangan pertama Ya, dari Gedung Kertie. Nah, jadi di sini itu merupakan apa namanya? Tampaknya ada lontar, ada uang keping, uang pes bolong, pada apa namanya? Uang pada zaman dulu. Nah, jadi di sini lebih tepatnya terdapat penjelasan bagaimana sih tata cara untuk membuat lontar. Nah, tata caranya dan alat-alatnya untuk membuat lontar. Jadi bisa kita geser sedikit. Sebentar Kak, sebelumnya ini mungkin ada yang di rumah nih belum tahu nih gitu. Jadi lontar ini apa sih? Lontar apa ini gitu kan? Nah, bisa dilihat ya. Jadi lontar ini, lontar yang pertama kita masuk ke tadi itu adalah lontar yang berisikan awig-awig tentang krama rem pura di pura Pengaruman. Oke, jadi ini adalah apa namanya lontarnya.
Ya. Kemudian kita geser, Kak, ada Mungkin sebelum kita ke alat-alat sama tata cara pembuatannya, kita di sebelah kanannya aja dulu ya. benar, ya. Oke, kira. Nah, di sini ada mungkin lontar, pusade, tare. Nah, lontar tuh banyak jenisnya ya. Pusade itu maksudnya untuk pengobatan. Jadi ini salah satu bahan untuk obat-obatan. Ya benar, obat-obat Kunyit. secara Ya, alami ya, tradisional. herbal. Kunyit, beras, lengkuas, jahe, rempah-rempah lainnya dan kecur. Mm-mm. Itu juga dijelaskan dalam lontar gitu. Jadi banyak jenis lontar. Nah, kita geser sedikit. Nah, ini adalah salah satu lontar kekawin nih. Mungkin yang suka-suka mukido gitu itu menemukan Ya ini lontar. salah satu lontar kekawin Ramayana. Nah, di sini juga terdapat contoh patung Sang Rahwana menaiki Wilmana. Wilmana. Jadi mau tanya sedikit nih, Kak, gitu. Lontar-lontar yang ada di sini ini sebenarnya lontar-lontar yang asli atau duplikatnya? Nah, mungkin di gedung Kirti Kabupaten Buleleng ini ada beberapa lontar yang ada beberapa lontar yang asli dan ada beberapa lontar yang duplikat. Nah, dari narasumber di sini juga banyak lontar yang ada di Bali Utara itu terdapat di Belanda yang aslinya, dan juga ada lontar sejarah Buleleng yang ada di Denpasar gitu. Dan katanya itu menjadi sedikit problem di Buleleng sama Denpasar, karena Buleleng tersendiri mau lontar itu dikembalikan ke Buleleng, tapi yang dibawa ke Buleleng itu adalah duplikat saja. Oke, nanti kita perjuangkan sama-sama. Oke, supaya nanti gimana yang menjadi milik kita di Buleleng supaya bisalah dikembalikan di sini, karena itu juga merupakan salah satu situs budaya kita di Buleleng ya, untuk anak cucu kita nantinya ke depannya gitu kan, untuk mengenal lontar-lontar yang ada di Buleleng. Gedung Kirti ini terdiri dari dua ruangan nih. Ini ruangan pertama dan ada di dalam ruangan yang berikutnya. Oke, jadi sebelum kita ke sana, kita lihat saja dulu di sini. Oke, mungkin dari sobat budaya yang ada di rumah, yang ada di rumah juga ingin tahu ya, belum pernah masuk ke sini gitu. Tuh, jadi ini adalah di sini selanjutnya ada babat dalam tarukan ya. Nah, di sana juga ada silsilah dalam Sidikarya, ada Empu Barada, Empu Bahula, Empu Tandler, Empu Chandra dan yang lainnya gitu ya. Bisa dilihat di sini ada lontar babat dalam, kemudian di sebelah kirinya ada juga ini gelang besi. Ya. Oke. Jadi kita geser. Tadi di sana kan lontar-lontar yang berupa tulisan. Nah, sekarang ini lontar yang berupa gambar nih, lontar praksi. Jadi di sini ada lontar Prastanikang Parwa dan ada juga satu tantri. Jadi di sini ada patung Sang Yudhistira. Nah, salah satu tokoh dalam Mahabharata itu dalam Pandawa. Adalah salah satu patung Sang Rama, tokoh yang mengatakan Yudhistira ke surga loka. Kita ke sini dulu, Kak. Jadi di sini ada lontar nih. Jadi bisa dilihat ya. Contoh-contoh lontar dari beberapa negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bali ya ada lontar. Jadi di India pun ada lontar. Kemudian di Burma pun juga ada lontar. Itu ini bisa dilihat nih. Bahasa-bahasa yang digunakan nih. Mungkin kalian yang sering nonton serial India nih, jadi tulisannya seperti ini ya. gitu. Lepas dari lontar, di sini juga ada dijelaskan bagian-bagian dari rumah adat Bali. Nah, dari depan sampai dengan pelinggih-pelinggihnya itu. Ya, tata letak lah di rumah adat di Bali. Nah, ini apa nih, Kak? Ini satuan ukuran dalam budaya Bali, karena kita budaya Bali itu mengenal ukuran, ini contohnya membuat ukiran ya. Ada contohnya itu nih, kayak ini ukuran apa namanya, kalau nggak salah acengkang. Ini namanya acengkang ini ya, bener acengkang nggak salah kan, bener acengkang itu merupakan salah satu apa namanya tradisi yang membuat sebuah ukiran tersebut sederhana tapi pakem atau bertaksu. Mungkin juga zaman dulu bisa dikatakan belum ada meteran kan ya, alat pengukur mungkin inilah dipakai gitu. Itu juga ada maknanya itu, dalam buku juga ada maknanya itu. Oke, di sini lanjut, di sini ada perpustakaan lontar
Kritija Lefrens apa? Van der Tuk Van der dibuka Tuk pada dibuka pada tanggal 14 September 1928 oleh Gubernur Hindia Belanda. Oke. Nah, tadi kan saya bilang ada proses pembuatan lontar nih. Inilah proses alat-alat ya. dan ya proses pembuatan lontar. Dari Ada apa aja tuh, Kak? sabit, pisau, alat ukur, gunting, Gunting. sama pensil. Ya, tapi biasanya sih kita sekarang pakai pensil, tapi untuk lontar sendiri pakai pengerupak. Tuh, di sana ada alat pengerupanya. Oke, kita geser sedikit. Nah, jadi gini. Kan lontar itu awalnya ental. Nah, ental Di belakang Kak ada pohon lontarnya. kok ini ya. Awalnya Daun. ental dipotong dan sedemikian rupa. Habis itu, nah ini ada tempat untuk menyerut. Diserut dulu dia, diserut, biar rata samping kanan kirinya. Nah, setelah diratain ada alat press, di press dia setipis kayak kertas kita itu. Nah, barulah bisa bisa dibentuk. Ya, sebelum ditulis dibentuk dulu. Dibentuk Seperti dulu. ini ya, Seperti ini. contoh belangko lontar. Contoh belangko lontarnya dibentuk dulu seperti ini. Ini ada yang ukurannya 35 Ya, untuk ada 40. menulis kewisesan. Ya, Kemudian ada ukuran 40 menulis Satu. satu dan ukuran 50 Ya. untuk menulis warige, Ya, bagat dan kekawin. Kewisesan itu adalah kebiasaan, mungkin ilmu-ilmu itu. Oke. Dan ada satu itu adalah cerita, dan warige, babat, kekawin itu adalah kidung-kidung itu. Oke. Ini adalah alat-alat kita buat lontar ya. Ada palu. Di sana juga ada prosesnya Kak. Ya. Jadi gambar. Pemetikan daun lontar, tadi Oh. pemetikan daun lontar, pemilihannya dari perendaman daun lontar ya, pemotongan ya seperti yang saya bilang tadi, melubanginya dulu dibentuk kayak tadi itu, baru pencampuran rempah, nah sampai pengecetan. sampai pengecatan tuh ya, habis itu dipres ya, setelah dipres lalu pengecatan. Ini dah bahan-bahannya kunyit, merica, daun lili gundi, nah, buah pala, gambir, cabai puyang, kemiri, dan cengkeh. Oke, setelah itu namanya antalnya itu barulah bisa ditulis. Nah, ini dah pakai pengerupak. Biasanya orang kalau nulis lontar itu pakai pengerupak di atas dulang. Ini di atas dulang. Ini ya. Itu dulang. Di atas dulang. Kalau setelah ditulis, set, ya kita tulis, barulah diisi dengan arang kemiri yang dibakar. Barulah Tujuannya untuk apa nih? Mungkin dari yang di rumah tuh teman-teman atau sobat budaya yang di rumah, adik semua kan nggak tahu nih. Kenapa sih diisi arang kemiri gitu? Jadi gitu. Kan ental itu kan warnanya kuning kan. Oh. Ya, kan udah ditulis. Habis itu kalau diisi arang kan jadinya hitam gitu. Kalau dia jadinya hitam, lalu dibersihkan pakai kapas. Di bagian yang masih datar itu kan arang-arangnya jadi hilang. Yang masih arang itu kan di bagian yang ditulis aja biar memperjelas tulisannya. Oke, jadi untuk memperjelas tulisan. Jadi itu dah hasilnya. Setelah itu inilah hasil lontar. Lanjut ini. Di sini juga ada lontar puja pitra maligi ya. Kita tentang pengabenan. Kemudian di sini juga ada tempat dupa, ada sangku. Biasanya sangku ini digunakan untuk tempat pesta. Jadi ini sarana persembahyan Ya. orang Hindu ya. Benar-benar. Rencana sarinya, pasepannya, dupa, gentenya untuk juru mangku, ada sangkunya untuk menasin tertu, ada biji yang dari beras. Oke. Di ruangan pertama ini mungkin itu saja ya. Yang di sana itu belum kan? Kita ke sana dulu. Oke. Ke bagian pojok. Oke, baik sobat budaya. Jadi kita sudah bersama Bapak sendiri, salah satu staf Gedung Kerkil. Mungkin Namanya kita bisa- siapa Pak sebelumnya? Ya, ya. Mungkin kita bisa menanyakan sedikit nih dengan bapaknya. Ini kan ada banyak buku nih. Buku apa aja nih Pak? Tidak, buku ini semuanya ini berbahasa Belanda. Berbahasa Belanda. Ya,
Ini orang Belanda yang mungkin buat pada Ya, zaman dulu itu Pak ya. Ya, ya. Pengarangnya itu orang-orang Belanda. Pengarangnya orang Belanda. Kan banyak insinyur. Hmm. Jadi isi dari buku ini apa sih Pak? Sehingga segini banyak buku yang mereka tulis ini isinya apa aja gitu? Isinya itu ya tentang sejarah-sejarah di Bali itu. Sejarah Sejarah Bali, sejarah. khususnya di Buleleng itu Pak ya. Nah, ada di Beleleng aja Cuma di Buleleng. Iya, Seluruh Bali. seluruh Bali. Seluruh Bali. Oke. Dulu kan zaman ini penjajahan. Ya di zaman penjajahan. Ya. Kemudian ini di belakang tulisan di belakang apa ini tempat apa sih? Ini Pak. Kalau ini tempat nyurat sih, kayak ini kan tulang. Hmm. Kalau itu bantal. Oh, kita bisa langsung praktek di sini gitu. Bisa. Oke. Jadi untuk adik-adik semua yang ada di rumah, sahabat budaya yang datang ke gedung KRI ini jika ingin mencoba menyurat lontar, jadi bisa di sini sudah disediakan tempat. Bisa diajari langsung sama masternya. Langsung sudah bisa diajari. Nah, kalau boleh tahu buku yang di sini Pak, apa ini? Nah, ini katalognya, katalog buku-buku Belanda. Nah, di katalog. Kan dari isi nomor sekian, kan gampang ya. Jadi jangan disentuh ya, jadi jangan kalian menyentuh. Di sana sudah diisi tulisan, diisi peringatan jangan disentuh. Ya. Jadi ruangan setelah ini ruangan apa? Kalau yang di sini nih ruangan lontar. Ruang lontar. Kalau boleh tahu jumlah lontar yang di sana tuh mungkin berapa Pak kira? Sekitar 2000. Sekitar 2000 ya. 2000 ya. Nah, Tadi klasifikasi. diklasifikasi semua lontar Ada 7. ada 7. Ya ada yang aslinya, ada yang Ada yang duplikat. duplikatnya, Iya, ada iya. yang- Mungkin kita boleh masuk. Mungkin kalau ke sini ada larangan mungkin Pak untuk yang cinta Iya, itu dah. Kalau untuk perempuan biasanya larang yang cinta. untuk pengunjung yang perempuan kalau misalnya cuntake dilarang untuk masuk ke sini ke bagian dalam sini. Oke, yang datang bulan lah kalau nggak tahu cutake kan yang datang bulan. Jadi saya sarankan untuk tidak masuk ke sini. Ya. Nah ini kita sakralkan ini Oh, budaya kita benar. gitu. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Oke, kita sekarang sudah berada di area dalam ya di ruangan kedua dari gedung KRTI. Jadi bisa kalian lihat Kumpulan dari Ya. semua lontar ini. ya simbol di dengan tempat yang berjejer ini. Mungkin kalau ini uang mungkin kita kaya ya. Segini banyak uangnya. Tapi ini juga kita kayak Oh, budaya. ya, benar. Kaya akan kebudayaan. Ini yang nggak bisa kita cari, benar Pak ya. Ini yang sudah kita cari itu. Kalau uang masih bisa kita cari, tapi Ya. ini nggak bisa kita cari sampai kita mati pun nggak akan bisa. bisa dibilang oleh bapaknya tadi berapapun mungkin kita nggak bisa bayar dengan uang nilai Oh benar. berapapun. Ini baru tadi. Mungkin ini salah satu jenis lontarnya. Nah salah satu jenisnya mungkin ini Pak ya daftar Nah, itu yang aslinya. itu yang asli ya. Iya. Ini contoh lontar asli Iya. lempengan asli Itu mulai dengan proses di Kolda. Tamblingan. tamblingan. Iya. Ada gini. Oke. Sama yang tertua itu dah. Ini paling tua Pak ya. Iya. Oke, sobat budaya. Jadi apa namanya di belakang saya ini apa nih Pak? Dikatakan kalender ya? Ya, 3 mana? Oke. 3 hari. Tiga Warige. Ya, Tiga Warige. Jadi kalender Bali gitu ya. Iya, Kalender sebelum ada Bali. itu, Oh. pakai ini. Ya, oke. Jadi sebelum ada kalender yang seperti sekarang, jadi inilah dulunya itu. Kemudian ini apa Pak? Di dalam kotak ini. Nah, itu peninggalan Belanda. Dulu pakai berangkas surat-surat. Dulu. Oh, jadi berangkas zaman dulu ya. Ya, Oke. tempat surat. Tempat Sudah surat. penting ini. Oke, bisa di sini. Mungkin uang bisa taruh di sini juga Pak ya. Kalau sekarang uangnya taruh di bank, dulunya di sini. Oke, langsung kita ke sana ya coba. Oke. Itu yang di atas itu apa Pak? Sama Pak? Sama itu. Lontar juga cuma tempatnya dari seng ya. Kalau ini kan dari Mungkin lontar-lontar di sini perawatannya itu setiap kapan? Setiap 1 tahun atau setiap 6 bulan? biasanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Paling dibersihkan pakai ini minyak serai sekarang. Oh minyak serai. Iya, pakai kapas baru dikeringkan. Dikeringkan juga paling jangan anginkan aja nanti dijemur di tempat yang teduh. Kemudian untuk tempatnya sendiri, apakah
ini yang membedakan antara lontar yang asli dengan duplikatnya, Pak. Seperti ini dengan ini. Enggak, Sama saja. Sama aja. Tempat-tempatnya aja yang beda. Iya, Oh. gitu. Ini bisa dilihat ya. Jadi di sini ada guguritan Semara Tantra gitu, yang di sini juga dituliskan ada 12 lembar ya, banyak lembarnya. Kemudian Kidung Nderet ya, kemudian Kidung Pangilawingit dan Warga Sari. Dari satu Satu kelopak satu ini? kota aja itu udah 12, 22, 5, 6. Ini ada yang di sini lagi ada 57 sampai, karena itu jadinya sekumpulan ini bisa sampai 2000 Oh. lembar, 2000 lontar. Jadi banyak lontar yang ada di sini, jadi ya. Oke, untuk sobat budaya, khususnya peserta kemah budaya Kabupaten Buleleng, jika pengen tahu apa aja sih lebih di Kedung Kerti ini dan yang kemarin musim Buleleng, bisa langsung datang di sini di jalan Veteran nomor 20. Singaraja. Ya, oke. Kita ke tempat selanjutnya ya. Tempat sebelah. Ke sebelah. Kita ke sebelah. Nah. Oke. Ya, kalau ini sama Pak yang lontar? Sama. Sama. Kan dibedakan klasifikasinya. Kalau di klasifikasi 1 ini 3, itu 2. Kalau 1 tentang agama, Terus tentang agama. kalau Kemudian 2 tentang weda, 2 tentang beda. kalau 3 warga tentang sade, di 3 kalau 4 antri. Jadi berdasarkan tempat, Klasifikasi. ini agama, apa namanya, Weda. weda, warige, usade, pengobatan dan tantri. ya, ini di atas juga nih yang menjadi menarik dari gedung ini, dari gedung Kertiel maksudnya. Tadi kan bisa dikatakan lontar-lontar. Ini berarti ini apa Pak? Mungkin dari teman-teman di rumah ada yang belum tahu. Kan kalau kebo itu ya Pak. Ya, itu garapan sapi. Ini juga ada buku-buku. Ini buku-buku apa Pak? Sama juga berbahasa Belanda. Berbahasa Belanda, berarti sama dengan yang di depan. Sama ya. Tahunnya kan dan lain ya. Ya, jadi ini ada yang dari tahun 1874, 1916, 1910 gitu ya. Nah, ini untuk ini penghargaan ini Pak. Ah, bukan, itu udah kunjungan dari mahasiswa. Oh, kunjungan dari mahasiswa. Jawa itu udah ngasih plakat ya ke sini. Oh, oke. Saling bertukar gini plakat itu. Kita juga ngasih dia plakat sama buku. Ya. Itu dari Universitas Semarang, Oke. Jawa semua. Lengkap. Oke. Mungkin cukup sekian kunjungan kita di Gedung Gedung Kertiel. Kertiel. Untuk sobat budaya yang pengen tahu lebih lanjut apa aja yang ada di Gedung Kertiel, bisa langsung datang ke sini karena di sini stafnya juga ada, bisa langsung mengantar sobat budaya di sini Untuk yang berkeliling ya, mungkin yang belum berkeliling. tahu bisa diantar sama bapaknya supaya lebih jelas lagi informasi yang kalian dapatkan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin dari kita anggota Kadar Pelestarian Budaya Kabupaten Buleleng, selama kita berkeliling di Gedung Kertiel ini, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami hadir dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam budaya, lestarikan.